Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilah wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li hadratin Nabil Mustafa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li hadratin Nabil Mustafa habibina syafi'ina qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mu'assisi bihadil qaryah minal ulama wal fuqaha wal awliya wa syuhada zamanan fi zumrati minal aminin barakatillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil fatahil alim al-halimil karim ghafirid dambi wa qabili taubi syadidil iqab ditawli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah akramana bil islam wa an'amana bil iman wa hadana ala tamassuki bil urwatil wuthqa wal hablil aqwa wa dhalika bittiba'il qur'anil adim wal ihtida'i bi sunnati rasulillahil karim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin amma ba'du. Hadratal kurama habaibanal kurama wal ulama'ul aiza para habaib para kiai wabil khusus rumah dengar sanipun beliau Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Kaf ingkang tansah kaula takdimi ugi para habaib ingkang sanes ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggal boten kirang rasa hormat ingkang dalem takdimi dumateng para kiai para alim wabil khusus dumateng panjenenganipun tokoh masyarakat tokoh agama beliau Bapak Kiai Husnan lan sedaya para kiai sanes ingkang dalem tansah takdimi dumateng segenap komunitas Burdah lintas kota yang alhamdulillah bisa berkumpul pada malam yang insya Allah penuh barokah niki, penuh insya Allah rahmat niki, dan fa insya Allah kita mudah-mudahan tergolong tiang-tiang ingkang ghasyatuhumur rahmah Allahumma amin. Dumateng ugi warga masyarakat khususipun Rawa Yoso Wonokerto Pekalongan Semarang Indonesia ingkang dalem takdimi dan segenap hadirin wal hadirat rahimakumullah. Niki ngomong-ngomong sampun jam 12 pas tepat kinten-kinten mangke rampunge jam pinten nek mangke rampung jam kalih alhamdulillah kula 5 menit tak wangsul riyin. Ketika kita berbicara pada malam hari ini alhamdulillah pembicaraan kita adalah sesuatu yang tidak lebih penting kecuali adalah ngalap berkah dari barokahipun Maulid Burdah. Karena nyuwun sewu pesan-pesan daripada sabda baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adhama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Tidak penting sesuatu yang kita kerjakan, tidak penting sesuatu yang kita lakukan kecuali hanya satu. Semoga apa yang kita kerjakan ini adalah benjang dados syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan di saat kita membutuhkan, bukan hanya pertolongan sementara, tapi adalah pertolongan di saat kita betul-betul
membutuhkan pertolongan yaitu di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua sampun dari awal untuk melaksanakan kegiatan yang alhamdulillah kalau kita pikirkan angen-angen wau dipun sampai akan dumateng beliau Al-Mukarram Romo Kyai Dani Kapanggabean. Di sini lintas komunitas, lintas orang, lintas macam-macam berkumpul, ada habaib, ada ulama, ada kiai, ada santri, ada masyarakat, dan subhanallah ada siapa nih? Ada orang-orang yang mungkin kita tidak bisa bayangkan. Dengan nyuwun pangapunten masyarakat akan menilai ketidaksopanan mereka yang mungkin bagi kita sedikit agak asing. Dengan tato, dengan mungkin anting-anting, atau mungkin dengan sesuatu yang tidak umum bagi kita yang biasa hidup sesuai dengan standar agama. Tapi beliau bisa hadir di tempat ini, disirami dengan mutiara-mutiara burdah, disirami dengan rahmat-rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kulo panjenengan boten sanes namung derekaken dawuhipun Imam Syafi'i radhiyallahu an, man jama'a li maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ada orang atau sekelompok atau mungkin komunitas yang mengundang teman-temannya li maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, agar senantiasa maulidnya Nabi Muhammad, sejarahnya Nabi Muhammad, kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibacakan, disampaikan dan didengungkan dengan kalimat penuh dengan khusyuk. Li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'ahu ta'aman, dan kemudian bukan hanya sekedar mengumpulkan teman-teman, mengumpulkan masyarakat, tapi di sini juga diberikan makanan-makanan. Enten makanannya mboten nggih? Ada ndak ya? Insyaallah ada. Wa hayya'ahu ta'aman wa amilahu ihsanan, dan di dalam tempat ini juga amilahu ihsanan, berisi dengan tausiah, berisi dengan sholawat. Betapa beliau-beliau orang yang nyuwun pangapunten, mungkin mereka hidup di jalan, hidup di tengah-tengah trotoar dan lain sebagainya. Mereka hidup dalam keadaan mungkin lepas, tapi di malam hari ini kita dengarkan mereka bersolawat, mereka fasih membaca maulid burdah, dan mereka masuk dalam kalimat-kalimat ketakwaan kepada Allah di malam hari ini. Wahayya'ahu ta'aman wa amilahu ihsanan. Maka apa kata beliau Imam Syafi'i radhiyallahu an, maka ba'asahullahu yaumal qiyamah, kelak akan dibangkitkan di yaumul qiyamah ma'as syuhada'i wassalihin wassadiqin, dan dia akan dikumpulkan seperti orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh, dan orang-orang yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Bu, pun ngantuk dereng? Alhamdulillah. Dipun dawuhaken julusu sa'atan ma'al ilmi, orang yang duduk mengaji, belajar ilmu, duduk dalam tempat yang di situ ada ilmu yang kita petik, maka 1 jam saja itu seperti orang ibadah 1 tahun, sholat sunnah 1 tahun. Ibu-ibu nek bengi tangi mboten? Tangi nopo? Jare tangine les. Tangi enten sing pipis terus turu maning. Kadang ana sing ora cewek barang. Ketika panjenengan tangi malam, bangun malam, sholat sunnah 2 rakaat, 1 tahun istiqomah berturut-turut. Niku kata beliau baginda Nabi, dengan panjenengan ngaji 1 jam,
itu secara tingkatan keutamaan adalah masih utama orang duduk 1 jam dengan majlis ilmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka nyuwun ngapunten 1 jam saja seperti sholat sunnah selama 1 tahun. Nek wau jenengan pangkate jam 8 sudah berangkat di sini sampai jam 12 belum bangun, maka kalau panjenengan tambah tahunnya, maka lebih baik jangan pergi dari tempat duduk sampai subuh. Nek kuat tapi nggih. Makanya monggo sholawatan bareng. Nggih, sholawatan Ibu nggih. Niki kalau tak sholawatan jenengan tulung melu-melu pucuke ya Bu ya. Pucuk karo bongkot milih pundi? Ya suka pucuk. Sarang-sarang nggih. Aduh seneng teman wong kang sregep ngaji. Tanding orang melu-melu Bu. Ulangi ya Bu ya. Ya mas-mas ora apa-apa nggih. Monggo fadhol. Aduh seneng teman wong kang sregep ngaji. Tanding lalalala. Sejen lagu ning sregep ngaji. Oh, bunter ya. Sorry. Maklum wis jam 12. Ulangi nggih. Aduh seneng teman wong kang sregep ngaji. Kumpul kali Habib lan para kiai. Kaya ora pada niki. Ana para kiai, ngana kiai tengah bulah nyong orang jawab. Kumpul karo Habib lan para kiai timbang deleng TV luwih becik ngaji. Kurang pas maning niku. Becik ngaji. Timbang deleng TV luwih becik ngaji. Becik paling sing dideleng sinetron Andini. Sholli iman ala Ahmad. Sholli iman ala Ahmad wal ali biman qad wahada wal ali biman. Sallu ala Nabi Muhammad. Dalu sampai jam sementen jenengan betah. Nek umpamane mboten enten acara maulid teng desa napa niki Pak Yai? Rawa Yoso. Rawa wis rawa lah pokoke nggih. Di tempat ini nyuwun pangapunten fa insyaallah dalu menika derekaken dawuhipun Syekh Jalaluddin As-Suyuti yang menyampaikan mamin baitin quri fiha maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu ta'ala al-qahta wal bala wal balaya wal musibata wal lusus wal faraq wal harqa dan sedaya napa ingkang boten sae-sae sinten tiyang ingkang di suatu tempat dibacakan maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lain tempat itu akan diangkat oleh Allah. Yang pertama adalah qahta, kesulitan hidup. Insya Allah jenengan mangke balik dipun paringi buka kakan lawangi rezeki. Buka lawang langsung blek anak karung tiba. Jebule jagung ya. Dibukakan oleh Allah al-qahta, kesulitan hidup. Dibukakan oleh Allah, dipun hilangkan oleh Allah al-haraqa, kobongan. Suatu tempat bibarokati maulidun Nabi, kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti, tempat itu bukan hanya dihilangkan kesulitan hidup, akan tetapi adalah kebakaran, kesulitan, musibah,
bencana, bilai, penyakit, fa insyaallah bi barakati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat nyuwun ngapunten. Tiang nek umpamane umahe niku diwacakna maulide Kanjeng Nabi, insyaallah boten bakal kepanjingan maling. Wau pun disampaikaken nek wong suki jendelane cilik-cilik, cilik apa hak insyaallah maling ora teka. Asalkan opo diwacakna maulid. Bayangkan jenengan macam maulid nang umahe panjenengan sekitar jam 1 jam 2 malam. Begitu maling ngarep mlebu jam loro, jebule nang jero lagi marhaban ya nurul aini. Malingnya ngomong lagi marhabanan. Ora sida mbok, ora sida. Allahumma amin. Al-Haroko, kebakaran. Kemarin di Jakarta ada satu informasi, saniki wong Jakarta saged weruh informasi ini dongkal atau Pekalongan saged bisa melihat informasi Jakarta lewat media sosial. Sangat cepat dan sangat mudah. Kebakaran terjadi, ada satu toko sosis niku nyuwun ngapunten, liyane kebakaran ana satu toko sing ora kebakaran. Liyane geseng rumpeng tidak ada wujud sama sekali. Ada satu toko yang masih utuh di dalamnya. Bahkan ketika dibuka, didobrak, ternyata sosisnya masih keras, masih kemebul, masih atis, masih atis dan atos. Setelah dipun selidiki ternyata biidnillah kersanipun Gusti Allah Ta'ala, penghuni pemilik toko tersebut adalah orang yang memang hartanya itu sebagian ditasarufkan kepada anak yatim dan piatu, dan sering dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah di saat ini orang-orang yang tidak senang dengan ahli sunnah wal jamaah banyak yang membid'ah-bid'ahkan, menganggap bahwa ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis dikarenakan tidak ada tuntunan. Maka kita yakin sesuatu yang baik ketika dilaksanakan dan tidak akan pernah berhenti itu adalah bibarokati hidayatillah, merupakan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wong Islam niki khususnya Nahdlatul Ulama ahli sunnah wal jamaah niki ngerdomong bid'ah pirang-pirang. Wong pundi sing doyan sedekah, jamiyah pundi sing sering mangan, mung Nahdlatul Ulama tok. Jenenge Jam'iyatut To'amiyah, seneng mangan, pokoknya lahiran mangan, wong nang weteng besi mangan. Matang wulan, sing meteng lagi lara-larane, peteng tambah gede, sering mutah-mutah, nyuwun sewu ngundang tanggane, kober-kobere bagi berkat, jenenge walimah. Cara ngriki walimah nopo? Walimah meteng, walimah ngapati. Ngapati 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 7 bulan. Di saat perut semakin besar, tidak cukup hanya itu saja, kemudian ngundang banyak orang lagi, berharap banyak doanya dari orang lain untuk mendoakan si janin. Maka ngundang tiang, berkati lagi, yang sakit tambah sakit, wong bayi tambah gede. Ibu niku masya Allah wetenge wis ngarep tambah gede, buri diboncengi beras. Jadi melakukannya kayak niki. Niku mawon esi kober-kober ngundang tiang, lagi tambah lara, tambah luar biasa, turune bingung, arep miring, pegel, arep manapa niki, legek kayak niki, enek, barang kemurep kayak panggalan bungkur. Niku masya Allah luar biasa sakitnya, memanggil orang untuk didoakan agar anaknya ini diselamatkan oleh Allah jadi anak yang soleh dan soleha. Butuhnya nopo? Wong sing nyuwun sewu dislameti terus, didongakaken terus, ben waktu mawon durung tentu anaknya metu dadi anak soleh, sapa maning sing ora gelem didongakaken. Napa malih sing boten pernah dislameti, padahal as-shadaqatu litaf'il bala. Sedekah itu adalah mencegah pintu musibah yang datang. Maka ketika suatu tempat,
Ketika kula panjenengan hadir di satu tempat dan majlis ini adalah majlis bersedekah, majlis kula panjenengan menyobati tamu yang datang, memberikan kebaikan kepada para habaib, para ulama, dan juga memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah majlis itu akan diberkahi dengan keberkahan yang sangat banyak. Amin Allahumma amin. Kalau cerita sekedik, yang kita baca ini adalah Maulid Burdah ingkang dikarang oleh Syekh Imam Al-Bushiri. Maulid niku kathah wonten kitab Al-Barzanji, wonten Ad-Dibai, wonten Simtud Duror, wonten Al-Luma'ah, wonten Mahalul Qiyam, Asraful Anam, sedoyo niku kathah. Tapi di malam hari ini dan komunitas niki mengapa memilih Al-Burdah? Sejarah bahwa Syekh Al-Bushiri di dalam mengarang kitab Al-Burdah, karena pada saat itu beliau dalam keadaan sakit, beliau tidak bisa berjalan, dalam keadaan nyuwun ngapunten lumpuh, kemudian beliau istikharah, ikhtiyat, memasrahkan dirinya kepada Allah agar beliau diberikan pertolongan. Dengan semakin wusul kepada Allah Ta'ala, ternyata beliau mengubah satu syair-syair di dalam Maulid Burdah, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihimi, dengan menyiirkan, mengumandangkan, dan juga selalu menulis kalimat-kalimat pujian kepada baginda Nabi Muhammad agar mendapatkan syafaatnya bukan hanya di akhirat tapi di dunia. Kemudian beliau perlahan biidnillah ternyata beliau bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Tengimpine niku dengan astone Kanjeng Nabi yang penuh dengan berkah diusapkan kepada lutut dan kemudian kakinya beliau. Biidnillah pada pagi harinya diberikan kesembuhan, berjalan, dan kemudian beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tetangga semua orang manusia yang melihat kejadian yang luar biasa menika mengambil berkah dari Maulid Burdah. Ulama-ulama sepakat bahwa Burdah atau Maulid Burdah adalah untuk mengobati hati kita, untuk menjadi syifaan, sebagai obat kita yang mungkin tenggelam dengan duniawi, yang mungkin kita banyak penyakitnya, penyakit duniawi, maka insya Allah tertolong dengan barokah Maulid Burdah. Amin Allahumma amin. Semoga insya Allah ahli sunnah wal jamaah setelah kemudian niki disebar keringat, ucapan, suara, dan barokah Maulid Burdah yang menyebar di tempat ini, insya Allah akan bisa berkumandang dan terus menerus ila yaumil qiyamah. Kelompok besar derek Sawadul A'dham baginda Nabi Muhammad nggih menika ahli sunnah wal jamaah. Kita tidak akan terkontaminasi dengan mereka yang mengatakan bid'ah haram, karena jelas kita yakin kita dalil itu adalah dalil yang benar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ingkang tansah kula hormati, kurang bijaksana apabila saya terlalu panjang lebar napa malih kula randu dongkal paling boten 2 jam. Dadi mangke nek niki wangsul jam 3 ora kober karo bojone. Jadi mohon maaf apabila saya banyak sekali kekurangan. Saya berharap insya Allah komunitas ini akan selalu istiqomah ila yaumil qiyamah, dan insya Allah peran panjenengan luar biasa. Dawuh habaib yang selalu kami harapkan, karena kami Ustadz Kiai mungkin tidak bisa masuk kepada komunitas mereka, tapi dengan bimbingan beliau semoga roh-roh jidnya beliau akan selalu hadir kepada kita semua menjadi kebaikan fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mekaten ingkang saged kula aturaken nyuwun gunging pangapunten ingkang kathah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.